Sebagai orang yang pernah cobain Asus Zenfone 9 dalam waktu yang cukup lama, saya jujur cukup kecewa ya sama kehadiran seri terbarunya yaitu Asus Zenfone 10. So, buat kalian yang mungkin aja kebetulan tertarik nih mau beli Asus Zenfone 10 karena info potongan harganya, coba tonton dulu video ini biar tahu nih hal apa yang bikin Asus Zenfone 10 patut dipertimbangkan lagi buat kalian beli. Yuk, kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di video kali ini saya mau ceritain ke kalian ya gimana pengalaman saya kemarin selama gunain Asus Zenfone 10 sebagai daily driver saya kurang lebih sekitar 1 bulan. Yang jujur sedikit kurang memuaskan ya kalau dibandingin sama seri yang sebelumnya yaitu Asus Zenfone 9. Tapi sebelumnya saya mau infoin dulu aja ke kalian ya soal harganya, dimana terdapat dua varian RAM dan storage yang bisa kalian pilih nantinya yaitu 8/128 GB yang dijual dengan harga 8,999 juta dan 16/512 GB yang dijual dengan harga nyaris di 12 juta. Tapi itu untuk harga di awal perilisannya ya guys, yang mana untuk saat ini harganya bisa kalian dapetin up to 500.000 lebih murah untuk semua varian karena promo akhir tahun dari Asus sampai di 7 Januari 2024 nanti. Nah, kalau dilihat dari segi desain nih, jelas ya Asus Zenfone 10 itu betul-betul plek-ketiplek miripnya sama desainnya Asus Zenfone 9 yang tahun lalu udah pernah kita bahas. Finishing back covernya punya tekstur kayak kertas basah gitu, desain layar pansolnya juga penempatannya masih sama di sebelah kiri atas layarnya, dan untuk material frame-nya juga masih menggunakan bahan aluminium yang kerasa solid waktu kita genggam kayak gini. Buat kelengkapan portnya juga sama persis nih. Di sisi atasnya masih disediain port jack audio 3,5 mm dan satu buah lubang mikrofon. Di sisi kanannya ada tombol volume dan tombol power yang masih merangkap sebagai sensor sidik jari dengan tambahan fungsi lainnya yang bisa kalian atur lagi di menu setting. Di sebelah kirinya ini polosan aja, nggak ada apa-apa, dan di bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mic lagi, dan satu buah slot SIM tray yang cuma bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card aja. Jadi kalian nggak bisa tuh nambahin lagi ya memorinya pakai kartu memori eksternal tambahan di Asus Zenfone 10-nya. Nah, karena hal inilah guys yang kenapa saya sebut di awal video tadi untuk kalian coba pertimbangkan lagi ya. Semisal itu kalian tertarik mau beli si Asus Zenfone 10-nya untuk coba dibandingin dengan harga dari Asus Zenfone 9 yang buat saat ini harga dari varian 8/256 GB-nya berasa jauh lebih worth it untuk dibeli karena hanya sekitar 8 jutaan aja. Dan pastinya kalau misalkan kalian tertarik untuk beli secara online, beli di distributor ponsel aja yang udah terjamin terpercaya, yang kayak biasa untuk linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, lanjut kalau untuk urusan layar nih. Lagi-lagi Asus Zenfone 10 ini tuh bisa dibilang membawa spek dan dimensi yang sama persis dari seri pendahulunya. Panel layarnya Super AMOLED 5,9 inci, resolusinya juga sama ya Full HD+. Untuk proteksinya juga pakai Corning Gorilla Glass Victus yang sayangnya lagi-lagi kali ini tuh nggak dikasih perlindungan tambahan berupa anti gores di layar Asus Zenfone 10-nya. Palingan yang beda dari HP ini tuh dengan seri yang sebelumnya adalah soal refresh rate layar 144Hz-nya nih, yang bisa kalian nikmatin di Asus Zenfone 10 ini untuk di beberapa game tertentu. Ya kalau aja ya Asus itu kasih Zenfone 10 ini tuh udah support gitu ya fingerprint under display, saya rasa ini bakalan jadi daya tarik tersendiri daripada yang seri sebelumnya. Tapi ya kalau ditanya soal kualitasnya gimana, ya saya rasa udah nggak perlu diraguin lagi lah ya. Dipakai di luar ruangan, kecerahan layar 1100 nitsnya ini bisa kasih visualisasi gambar yang jelas dan tipikal panel layar Super AMOLED lah. Untuk warna-warna gelap terlihat lebih pekat dan terlihat vibrance untuk warna-warna yang cerahnya. Next, kita ke bagian performanya nih. Berbekal chipset Snapdragon 8 Gen 2, tentu aja menobatkan ya Asus Zenfone 10 itu sebagai rajanya smartphone compact dengan performa paling kencang yang bisa kalian beli saat ini. Apalagi dikombo dengan penggunaan custom UI dari Zen UI-nya yang berbasis Android 13 ini, berasa ringan dan minim banget aplikasi bloatware yang bikin pengalaman bernavigasi antar interface-nya berasa smooth banget. Ya intinya sih kalau dipakai untuk kebutuhan ringan-ringan aja kayak sosmedan ya,
atau mau buka file dokumen dari klien gitu, ini sih udah lancar banget guys. Kalau mau dipakai untuk kebutuhan berat kayak ngegame, jelas ini udah asik ya. Ya walaupun saya rasa untuk potensi dari chipsetnya masih belum bisa optimal, tapi ya udah cukup puas lah sama experience yang didapat waktu main game di HP ini. Sebagai contoh, waktu saya coba mainin game Mobile Legends, walaupun settingan grafisnya belum bisa mentok rata kanan semua alias masih grafis ultra dengan frame rate-nya yang high, rata-rata FPS yang bisa saya dapetin terbilang sangat stabil di angka 58 FPS. Dipakai main game PUBG Mobile juga sama ya, walaupun settingan grafisnya belum terbuka untuk 90 FPS-nya, tapi selama saya mainin game ini di mode Team Deathmatch-nya, untuk rata-rata FPS yang bisa didapat lagi-lagi bisa dibilang sangat stabil di angka 57 FPS. Ditambah fitur gironya yang nggak delay nih, jelas bakalan bikin betah kalian nantinya ya untuk mainin game yang satu ini. Kalau untuk dipakai mainin game berat kayak Genshin Impact nih guys, waktu saya coba ya buat mainin di settingan grafis medium 60 FPS-nya, surprisingly ini juga masih bisa kasih rata-rata FPS yang stabil loh di angka 57 FPS. Ya walaupun jujur aja sih ya, suhu panasnya ini tuh agak sedikit mengganggu semisal kalian itu nggak pakein casing bawaannya waktu kalian mainin game berat Genshin Impact ini selama 15 menit. Ya overall sih menurut saya kalau ngomongin soal performa, Asus Zenfone 10 ini tuh jelas udah bisa banget lah kasih experience yang luar biasa. Oke, ya walaupun memang masih harus terbiasa ya kalian itu sama ukuran layarnya yang hanya 5,9 inci tadi. Kalau buat urusan daya baterainya nih, walaupun secara kapasitas dayanya nggak gede-gede banget alias cuma 4300 mAh aja, tapi performa baterainya masih bisa dibilang yang terbaik buat ukurannya sejauh ini. Dipakai main game Mobile Legends 30 menit, baterainya berkurang cuma 6% aja, dan dipakai mainin game Genshin Impact di settingan medium 60 FPS tadi juga cuma berkurang 9%. Kalaupun baterainya ini nanti lowbat ya, kalian itu nggak perlu khawatir juga, sebab selain udah support pengisian daya cepat 30 watt, kalian juga bisa manfaatin fitur wireless charging 15 wattnya yang emang nggak disediain di versi Asus Zenfone 9-nya kemarin. Oke, untuk yang terakhir tentu aja saya mau bahas soal kameranya guys. Dibekali dua buah lensa kamera di belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utamanya 50 megapiksel plus OIS, lensa kamera ultrawide 13 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 32 megapiksel. Kalau dilihat dari resolusinya sih ini jelas dapetin upgrade ya dari seri yang sebelumnya. Dimana untuk lensa ultrawide-nya dari yang sebelumnya 12 megapiksel sekarang naik jadi 13 megapiksel, dan lensa kamera selfie-nya dari yang sebelumnya 12 megapiksel juga sekarang naik resolusinya ke 32 megapiksel. Tapi kalau ngomongin soal kualitas jepretan fotonya, saya rasa ini masih mirip-mirip aja ya sama kualitas jepretan kameranya Asus Zenfone 9-nya yang udah pernah kita bahas. Star Dynamic Range ini kelihatan luas, processing warnanya juga nggak terlalu berlebihan, jadi masih kelihatan cukup natural. Mode potretnya juga bisa kasih efek bokeh yang rapih, dan untuk hasil foto di malam harinya juga menurut saya udah cakep ya, terlihat minim noise walaupun kalian cuma pakai mode autonya aja. Sedangkan untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa coba nilai sendiri aja ya lewat sampel video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya yang saya rekam di resolusi 4K 60 fps. Dan untuk catatannya guys, kalau kalian pakai di resolusi 4K 60 fps ini, untuk fungsi SDR-nya dia nggak bisa aktif guys. Nah, kalian bandingkan ya, karena nanti saya bakal coba compare sama yang 4K 30 fps yang SDR-nya aktif. Dan kalau saya bawa jalan, tentu karena ini udah ada stabilisasi OIS-nya, videonya jadi kelihatan stabil guys. Ya kalau misalkan nanti kalian ngerasa ini kurang stabil, kalian bisa pakai fitur stabilisasi tambahannya, tapi hanya di adaptif aja, karena yang untuk hyper steady-nya di 4K itu belum bisa guys, jadi masih mentok di full SD-nya. Nah, untuk yang sekarang ini saya udah rekam di resolusi 4K 30 fps dengan fungsi SDR-nya aktif guys. Kalian bisa perhatikan ya dengan yang tadi, kalau dilihat dari preview layarnya sini memang agak sedikit ada perbedaan untuk warna langitnya ya guys ya. Kalau misalkan kalian aktifin untuk fungsi SDR-nya terlihat sedikit lebih biru, walaupun memang saya rasa nggak terlalu banyak perbedaannya ya. Dan ini untuk fitur stabilisasi tambahannya yang adaptif udah saya aktifin guys. Dan seperti ini untuk POV-nya. Nah, ya walaupun sebetulnya saya rasa di 4K 30 fps pun kalian nggak perlu aktifin stabilisasi yang adaptif. Ini udah kelihatan stabil sih harusnya ya.
Jadi gimana menurut kalian untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya? Setelah ini saya bakal coba tunjukin untuk lensa kamera depannya. Oke, sekarang saya udah pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Memang sangat disayangkan ya, untuk resolusi maksimalnya lensa kamera depannya ini cuma mentok di Full HD aja, nggak kayak di lensa kamera belakangnya tadi yang bisa menyentuh di angka 4K bahkan di 8K-nya. Dan ini juga sangat disayangkannya juga, ini 60 fps-nya nggak bisa dipakai di Full HD-nya guys. Dan ini untuk fitur stabilisasi tambahannya belum saya aktifin. Seperti ini untuk POV gambarnya kalau kita bawa jalan, ya ini nggak stabil dari lensa kamera utamanya tadi ya guys, jadi masih agak sedikit goncangan. Yang mana menurut saya nggak terlalu signifikan sih, cuman kalau kalian ngerasa keganggu, kalian bisa aktifin untuk fitur stabilisasi yang adaptifnya. Nah, sebagai gambaran, ini saya rekam di resolusi yang sama, yaitu Full HD 30 fps, tapi dengan tambahan fitur EIS atau stabilisasi gambar yang adaptifnya saya nyalain. Yang pertama hal yang kalian harus notice adalah untuk bagian POV gambarnya ya. Ini kalian bisa lihat untuk field of view-nya jadi lebih close up ke wajah, yang mana memang kalau kita bawa jalan, POV-nya jadi jauh lebih stabil ketimbang yang tadi tentunya ya. Nah, kalian bisa lihat, dan secara dynamic range ya saya rasa ini nggak perlu kalian komplain lah. Ini udah sekelas flagship. Ini udah bagus banget, cuman ya karena ini gambarnya terlalu close up ke wajah, padahal tangan saya pun udah menjulur dengan jarak yang lumayan jauh ya, seperti ini masih kelihatan ke wajah, jadi kayak kurang enak juga dilihat. Dan untuk kualitas perekaman audionya sendiri gimana guys, karena ini sudah dual microphone juga, apakah tertangkap dengan jelas atau enggak, kalian juga bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi untuk kesimpulannya, walaupun secara overall Asus Zenfone 10 ini tuh sangat menarik ya buat dibeli, tapi menurut saya mengingat perbedaan dengan seri yang sebelumnya nggak begitu signifikan, terutama dari bagian desainnya, saya tuh tetap cenderung ngerekomendasiin ke kalian ya buat ambil atau beli Asus Zenfone 9-nya aja. Karena selain dengan harga 8 juta, kalian udah bisa dapetin RAM dan storage 8/256GB, kalian juga bisa langsung nikmatin kualitas perekaman video untuk lensa kamera selfie-nya hingga di 4K 30 fps, yang mana memang untuk hal ini tuh belum tersedia ya di Asus Zenfone 10-nya. Karena ya kalau ngomongin soal performa chipsetnya, saya rasa chipset Snapdragon X Plus Gen 1 yang dipakai di Asus Zenfone 9-nya selain udah lebih optimal baik dari segi developer game maupun perekaman video kamera depannya, chipset ini juga masih tergolong yang powerful loh, semisal kalian itu mau pakai hingga 3 atau sampai 4 tahun ke depan. Tapi gimana nih menurut kalian guys? Apa kalian punya pendapat lain soal Asus Zenfone 10 ini? Coba kalian tulisin aja ya di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi ya saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys untuk video review kita soal Asus Zenfone 10-nya ini. Kayak biasa jangan lupa untuk diklik tombol like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman kalian. Barangkali video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya.